Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Mu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Masya Allah. Alhamdulillah. Mu, alhamdulillah nih, Mu, kita ngumpul lagi berdua mau ngobrol-ngobrol cantik ya, Mu ya. Tentang seriusnya Unlogic Talk. Oh, Jadi Unlogic. kali ini kita mau ngobrol lagi tentang pendampingan suami. Oke. Insya Allah. Jadi Mu, Zain mau sedikit cerita dulu ya, Mu ya. Kemarin itu sempat ada klien yang datang ke kita nih, datang ke kita dengan kondisi beliau merasakan baby blues yang teramat dalam sampai proses 6 bulan ya, Mu ya. Yang ternyata setelah kita gali ceritanya, ternyata semua bermula dari rasa traumatisnya dia dalam proses melahirkan, ternyata penuh dengan intervensi. Oke. Nah, setelah ditanya kembali, selain proses yang banyak intervensinya gitu ya, Mu ya, yang sampai ngena di hati gitu. Nah, dia juga ternyata long distance relationship lah ya, Mu, biasanya LDR lah ya, Mu ya, sama Pak suami. LDM, oh iya benar, LDM ya, Mu ya, sama Pak suaminya, Mu, ternyata. Nah, ketika mengeluarkan kata-kata itu, Pak suaminya juga mengatakan, iya, ketika kehamilannya memang jarang sekali atau nggak banyak bisa mendampingi proses kehamilannya, mendampingi proses periksa kehamilannya, Mu. Sampai akhirnya hanya ketemu pada saat proses persalinan, yang alhasil mereka berdua malah justru kebingungan. Jadinya ya udah mau nggak mau ngikut aja deh intervensi apa tuh yang diberikan. Nah, itu ternyata membekas dan sampai berlanjut ke pasca partumnya atau pasca persalinannya. Nah, Zain mungkin mau tanya dulu gitu ya, mengenai pendampingan suami ini. Ini kan proses kefitrahan ya, Mu ya, hamilan, persalinan, bahkan sampai proses menyusui atau pasca partumnya itu sendiri. Seberapa pentingnya sih, Mu, proses pendampingan suami itu sampai bahkan bisa berjarak panjang hanya karena itu proses pendampingannya nggak maksimal. Oh, maksudnya dampaknya berjalan panjang gitu. Oke ya. Oke ya. Bismillah. Jadi kalau kita dengar cerita tadi kan itu luar biasa banget gitu ya, sampai 6 bulan gitu ya, biasa sampai 6 bulan merasa trauma ya, itu mungkin udah masuk depresi, bisa jadi ya depresi postpartum, kan itu biasanya diawali dari baby blues. Nah, baby blues tuh biasanya ternyata, bukan biasanya ya, tapi ternyata baby blues itu sangat dipengaruhi dengan proses lahirannya, makanya tadi tuh kayak rantai gitu ya, nggak keputus. Oh, dia ternyata traumatik lagi proses lahirannya, terus kemudian dilanjutin dengan baby blues dan akhirnya berkembang sampai akhirnya ya betul. Makanya kalau dibilang impactnya bisa lama, bisa. Terus kaitannya dengan pendampingan, karena tadi LDM ya tentu ketika gitu ya, ketika kita dalam proses bersalin gitu ya, tentu kehadiran suami itu sebenarnya peran utama pendamping gitu. Betul. Jadi kalau kita selama ini merasa tuh sebagai provider adalah kita sebagai pendamping utama gitu ya, atau kita merasa bahwa ibu tuh adalah bagian dari bagian dari tanggung jawab kita untuk mendampingi dan yang lain-lain. Sebenarnya kuncinya adalah kita yang perlu kita pahami secara bersama bahwa mendampingi kefitrahan perempuan atau menjaga fitrahnya perempuan itu adalah tugas para suami. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan perkara urusan sama gitu ya. Suami itu kan sebagai kaum fungsinya apa sih ya? Memberi rasa nyaman, salah satunya gitu ya. Nah, makanya ketika proses bersalin ini yang sangat potensial untuk terjadinya, ya kita bisa bilang abuse ya, kita intimidasi, itu kan potensial terjadi di situ ya. Kita lihat secara gambaran umum ya dari banyaknya pasien-pasien kita yang bercerita gitu ya. Maka sebenarnya ini tugas suami banget loh yang harus ngejagain dari itu gitu. Nah, bagaimana suaminya nih biar bisa berperan secara maksimal? Tentu harus belajar makanya. Nah, belajar itu berarti dalam arti dari proses
kehamilannya itu mengikuti. Ya, jadi kalau kayak cerita tadi aja kan pas lama hamil nggak maksimal misalnya ngedampingi, pas lagi lahiran jadinya tentu jadi seperti kalau orang ujian nggak persiapan belajar, nah gitulah ya. Nah maka wajar gitu ketika pas hari H ya kadang-kadang sebenarnya kan karena rasa sayang suami ya. Kadang-kadang karena rasa sayang nggak tega, ya udah yang terbaik aja untuk istri saya gitu ya. Padahal versi terbaik itu kan Masya Allah ya, gitu. Kalau hanya pandangan manusia doang. Bener gitu ya. Misalnya ya banyak lah ya kita bisa dengar cerita-cerita di luar sana gitu ketika lahiran entah ada tindakan dorong-mendorong perut, itu terus terus gunting menggunting tanpa indikasi. Udahlah tanpa indikasi, yang lebih parahnya tanpa inform consent. Nah, itu kan Masya Allah ya yang sebenarnya benar-benar yang rasa banget benar, Masya Allah. Benar. Bahkan kadang nggak tanpa kita sadari, bukan cuma sekedar yang intervensi, bahkan memisahkan bayi ketika dia lahir, terus nggak meng-IMD secara hakiki ya. IMD-nya hakiki nih, kita bukan ngomongin IMD yang model nempel ditaruh, anaknya ya udah lahir cium terus taruh gitu ya, nah enggak gitu ya. Bahkan ketika kita tidak memberikan hak IMD itu kepada hak ibu kepada bayi gitu ya, hak anak kepada bayi, hak ibu kepada bayi sama-sama di situ, maka sebenarnya yang akan menanggung kelak itu adalah sebenarnya suaminya. Ya jadi kalau kita nggak usah ngomongin akhirat deh gitu ya, ngomongin aja dunianya gitu. Kalau anaknya ini nggak dapet bonding attachment pertama kali, nggak dapet kolostrum pas lagi dia pertama kali lahir, dimana saat lahir tuh kalau bayi itu ngelewatin jalan lahir tuh ada yang namanya mikrobioma atau kita bilang bakteri bayi, terus ternyata dia kalau kemudian itu termasuk yang namanya probiotik ketemu prebiotik yaitu kolostrum ya, terus kemudian jadi koloni yang sangat bermanfaat. Itu kan ya itu manfaat keduniawian yang sebenarnya nanti ya tetap akan berimpact kepada bapaknya tentu. Kenapa ya, anaknya jadi lebih imunitasnya lebih sehat, betul, ibunya juga terjaga ya, terjaga dalam artian apa nih? Bayi ketika nyusu itu menjaga rahim ibu untuk tetap berkontraksi baik loh. Jangan salah ya gitu ya. Jadi tadi gitu, menjaga fitrah kuncinya itu adalah sebenarnya tugasnya suami, termasuk salah satu kewajiban suami yang harus ditunaikan dan itu merupakan hak istri. Masya Allah, kuncinya berarti itu ya Mi, menjaga kefitrahan adalah salah satu tanggung jawabnya Pak suami. Betul. Karena tanggung jawab itu atau yang mungkin banyak mindset orang pikir gitu ya Mi ya, hanya mungkin sekedar nafkahnya aja gitu kan ya, sandang pangan papannya aja, tapi ternyata melebihi dari itu. Bahkan untuk bisa menjaga dan bahkan hanya hal kecil proses IMD aja itu sangat berproses panjang dan akan bertanggung jawab yang diminta tanggung jawabnya pas suami. Iya dong, jelas ya. Kayak tadi yang cerita tadi aja, bagaimana dia tidak terjalin ikatan bondingnya hanya karena bukan hanya karena tapi disebabkan karena tadi ya long distance itu awalnya, lalu kemudian akhirnya di proses persalinan dia menerima banyak intervensi yang suaminya ada di situ tapi nggak bisa bertindak karena nggak tahu ini benar atau enggak, saya punya hak nggak untuk menolak, terus apa gitu ya, nggak memberdayakan diri lah ya. Itu kan impactnya lihat 6 bulan loh, nggak mau gitu ya, bukan nggak mau, artinya ketika ngelihat bayinya nangis dia malah ikutan stres, dia tidak bisa memberikan ASI secara maksimal, bonding. Itu kenapa bukan tanggung jawab suami kan gitu ya. Makanya luar biasa kenapa di surat Al-Baqarah ayat 233 ketika ada perintah hendaklah menyusui bagi yang ingin menyempurnakan selama 2 tahun, itu kan di dalam satu ayat itu kaitannya apa tuh, ngomongin tentang kewajiban suami gitu. Itu kayaknya yang saat ini gitu ya, kita semua harus pahami dan sadari gitu ya, bahwa peran suami ini bukan cuma perkara, mohon maaf ya, sekarang kan orang lagi banyak lah kesetaraan gender misalnya gitu, dan yang lain ya suami harus harus berperan karena ya bentuk apalah. Nah bukan, tapi itu lebih ke arah kita sadar posisi aja, sadar posisi ada qawam yang harus melindungi gitu lah ya, dan ada istri yang harusnya mendapat hak perlindungan. Gitu. Jadi pada akhirnya ya itu banyak yang terlupa, nilai-nilai value yang justru malah lebih tinggi ya. Bukan hanya sekedar
sekedar itu di Quran aja di Al-Baqarah 2 ayat 233 itu bahkan dikatakan menafkahinya bukan hanya menafkahi sekedar bisa makan aja, tapi sampai jangka panjang gimana memberikan bonding rasa kasih sayang ke anak dan juga ibunya juga. Masya Allah banget. Dan ternyata di dalam Al-Quran udah di apa ya diatur mention gitu ya, gitu ya, proses pendampingan suami itu sendiri betul. Itu gunanya kita juga untuk mengingatkan itu harus. Iya, makanya Om kan sering bilang sama para squad gitu ya, jangan ngerasa lebih pinter, jangan ngerasa paling bener. Karena kenapa? Karena sejatinya tugas kita tuh hanya mengingatkan mereka. Nah, dan Om juga selalu bilang, sekedar mengingatkan, perkara mereka mau nerima atau enggak apa yang kita sampaikan itu balik lagi, bukan urusan kita. Kita tidak memaksakan. Betul, tapi menyampaikan adalah wajib. Nah, ini agar apa? Kita mau berkontribusi terhadap terbangunnya peradaban, kan gitu ya. Mau dong ambil bagian kan gitu ya, biar pahalanya terus ngalir. Kebayang nggak sih kalau ada ibu, keluarga kecil, ada ibu, suami, dan anak dia melewati proses lahirannya dengan positive childbirth experience gitu ya, lalu kemudian menyusuinya dengan ketaatan. Itu kebayang nggak sih anak yang dilahirkan menjadi anak soleh, ternyata jadi pemimpin kelak, Masya Allah. Nanti dia pasti ditanya, dulu lahirannya di mana? Di Bidan Zian. Masya Allah, iya loh. Masya Allah, berarti ya Bu, bukan hanya tadi balik lagi ya Bu, bukan jadi semua ini kewajiban, tapi sebenarnya dimentionkan ada kesempatan yang sebenarnya bisa dipilih sama orang-orang ini untuk mau melakukannya gitu ya Bu ya. Tapi kan banyak sekali orang yang akhirnya agak sulit untuk mau melakukan itu. Maksudnya kayak tadi excuse LDR atau LDM itu bukan suatu excuses yang karena jarak jadinya aku nggak bisa dampingin juga, karena jarak aku jadinya nggak bisa tahu tentang gimana proses kehamilan itu sendiri, apa yang harus bisa aku lakukan nanti. Tapi sih Zi, kalau point of view itu Umu ngelihatnya yang terpentingnya adalah mereka berdua menyadari bahwa ternyata jadi kalau yang sudah berlalu kan kita nggak bisa kemudian yang betul. Yang sudah berlalu itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk bahan evaluasi. Nah, maka yang luar biasanya pasangan ini kemudian akhirnya memutuskan gitu kan untuk kemudian di kehamilan kedua ini belajar lebih dalam bersama-sama. Mencari apa sih yang benar gitu. Jadi karena memang mengevaluasi kok bisa ya istri saya sampai seperti itu. Nah, itu sih point of view yang lebih Umu lihat gitu. Dan pada akhirnya mau nanya ya Mu ya, karena kan ini udah ketemu ya Mu sama Mu ya Mu. Pada akhirnya Pak suaminya bagaimana Mu? Ya Masya Allah gitu, ketika makanya kenapa Umu juga sering bilang ya, ketika kita melakukan periksa hamil tuh bukan selalu klinisi klinik tentang medis aja gitu ya, klinisi dan lagi-lagi yang kita bahas itu gitu. Ternyata sadar gak sih gitu ya, ternyata lebih dari itu gitu yang ibu-ibu butuhkan saat ini ya, di zaman sekarang ini tuh yang ibu-ibu lebih butuhkan apa sih? Ternyata support, dukungan yang mungkin bukan cuma berasal dari orang terdekat, tapi dia butuh validasi dari orang yang dianggap ahli. Makanya kenapa dia datang ke bidan, ke provider, ke dokter. Sebenarnya itu yang dia butuhkan gitu loh. Mungkin tidak langsung. Benar, membutuhkan support. Sekarang seberapa banyak ibu hamil yang ketika pulang periksa hamil ujung-ujungnya malah nangis karena hasil pemeriksaan misalnya. Nah gitu ya, artinya justru kita kalau kita sadar posisi bahwa kita ini tidak lebih tahu sebenarnya dari ibu hamil itu, tugas kita hanya mengingatkan, maka kita disinilah yang berperan untuk menguatkan mereka, mengingatkan kembali yang sebenarnya itu bahwa lahiran, persalinan ya, dan kehamilan dan menyusui adalah satu proses yang luar biasa gitu ya. Ini proses kefitrahan yang privilege-nya gak ada lawan lah. Betul. Gitu. Value-nya benar-benar lebih tinggi banget ya. Benar. Oke. Alhamdulillah berarti ya Mu ya, aku dapat poin yang cukup jelas. Berarti pendampingan suami itu sangat utama dan benar-benar memberikan banyak
bermanfaat sekali gitu ya, terutama dalam menjalani kefitrahan itu sendiri ya. Nah mungkin sekarang aku pengen bertanya ke pengalaman Umu sendiri, karena Umu juga kan memang baru pasca melahirkan juga ya, ya. Nah mungkin kalau dari segi Umu nih, as perempuan juga gitu ya, ya, apa sih sebenarnya yang diinginkan dari seorang perempuan tuh, dari seorang pendamping, terutama Pak suami? Jadi kan kita sama-sama meyakini ya, bahwa tiap kisah kehamilan, persalinan itu semua orang berbeda, gitu ya. Point of view manusia itu menentukan sikap dan tindakan tentunya ya. Maka ketika kita gitu ya berada dalam kondisi ya yang mungkin proses persalinannya itu tidak sesuai dengan harapan dan doa. Misalnya ya, terjadi proses-proses yang misalnya ya, kalau kayak seperti Umu yang alami sendiri gitu ya, alhamdulillah Allah memberi privilege gitu ya kepada Umu gitu ya, lewat tabungan surga gitu ya. Itu kan nggak sesuai dengan harapan tentunya. Kalau ditanya sesuai gak harapan ya tentu tidak. Kita kepinginnya apa sih? Kepinginnya anak lahir sehat gitu ya, selamat. Namun lagi-lagi gitu, ini justru memperlihatkan kepada Umu bahwa ternyata pendampingan itu sangat amat dibutuhkan, sangat amat menentukan. Karena kenapa? Kita nggak bisa pungkiri gitu ya, ketika ada hal-hal realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan dan doa, tentu ada rasa kecewa, ada rasa sedih gitu ya. Tapi kan rasa kecewa dan sedih ini sebagai seorang muslim yang kita pahami adalah keadaan yang harus kita terima, namun tidak boleh kita sesali. Jadi kan kita bersepakat bukan, nggak boleh nanya kenapa terhadap takdir atau kode yang kita anggap itu sebagai ujian. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa? Karena kenapa? Dalam sebuah hadis dibilang kalau nanya-nanya gitu berarti itu membuka celah untuk syaitan masuk, kan gitu ya. Nah yang Umu rasakan adalah ketika dalam kondisi titik yang dimana bersedih, berduka, itu justru memang yang paling utama atau yang paling sangat bermakna mendampingi adalah suami. Gitu. Masya Allah gitu. Karena kenapa? Karena memang kita hidup 24 jam sama suami gitu ya. Nah kalau suami itu kemudian tidak menjadi pendukung utama, lantas siapa? Mau ngarepin orang lain? Kan enggak. Dan kehamilannya adalah milik berdua. Artinya milik Allah yang wasilahnya dari kedua orang tua dong. Kan gitu. Nah maka yang Umu lihat di situ adalah Masya Allah gitu ya. Ternyata perkara hamil dan lahiran ini kita tuh bukan masalah didampingi dengan hebat-hebat orang hebat-hebatan gitu, tapi bagaimana kita didampingi oleh pasangan suami yang benar-benar memahami bahwa kehadiran dia itu penting loh untuk menjaga gitu ya, menjaga kita untuk apa? Untuk tetap stay on the track pada setiap perkataan dan perbuatan kita. Insya Allah. Ada satu kalimat yang Umu sampai sekarang itu terkenang gitu ya. Ketika Umu setelah bersalin di hari malam pertama itu, setiap jam 2 kan waktu hamil Allah kasih kesempatan ya kita pipis-pipis terus gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya kita melakukan beribadah lebih sering lah ya intinya gitu ya. Nah ketika Umu nifas hari pertama itu terbangun jam 2 karena udah jadi habit. Tubuhnya udah menjadi kebiasaan. Ketika Umu terbangun jam 2 teringat gitu ya, teringat dan Umu menangis gitu saat itu. Niatnya sih nangis nggak pengen didengar sebenarnya ya, karena ngelihat kayaknya Abu capek gitu ya, gitu nemenin nangis. Tapi lagi-lagi ya, mungkin Abu terjaga tidurnya dan mendengar Umu nangis, lalu kemudian Abu mendekati Umu. Terus Abu nanya gitu, kenapa Umu sedih ya? Terus Umu jawab, iya Umu sedih karena ingat selalu masih bersama gitu ya, maksudnya sampai kemarin masih bersama gitu ya. Nah Umu bilang gitu, Masya Allah ya Bu, kalimat Umu nih, tapi Bu saat ini Umu menyadari ternyata banyak sekali hal-hal yang harus disyukur daripada disesali ya, gitu ya. Karena Umu ngelihat bahwa kita kurang bersyukur apa sih gitu ya, maksudnya melewati fase itu tapi dikelilingi orang-orang yang memuliakan kita, orang-orang yang benar sayang, benar-benar memuliakan. Bilang, Insya Allah
masih banyak sih ya Bu yang harus kita syukuri daripada kita sesali. Apa jawaban Abu saat itu yang sampai saat ini itulah yang menjadi pegangan Umu? Abu bilang gini, Insya Allah Umu, nggak ada satupun yang kita sesali. Semua kita syukuri. Insya Allah. Nah, disitulah Umu, Masya Allah, astagfirullahalazim. Iya ya. Kenapa kita harus menyesali gitu? Ini adalah pilihan kita. Kita pingin berada di jalan ini karena pengen nyari ridho Allah. Maka jangan putus di situ. Terus kejar ridhonya Allah gitu. Dari situ langsung. Seketika setiap Umu merasa ada hal yang patut tidak syukuri seperti menurut Umu patut maka Umu langsung teringat tidak. Semua harus disyukuri. Insya Allah ya Allah. Berarti kuncinya sebenarnya Pak suami itu, terutama pengalaman dari Umu sendiri ya Mu ya, yang mengingatkan dan memudahkan kita. Masya Allah, Masya Allah. Itu Masya Allah, Zian. Itu kalau inget ya flashback gitu ya, Umu tuh bener-bener kan habis itu Umu HB 7 ya, maksud Masya Allah gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, enak sore tiba-tiba. Masya Allah. Dan itu Masya Allahnya Abu setiap jam makan sarapan pagi malam selalu makan bareng. Dampingin. Nah, jadi benar-benar di situ justru waktunya kita ngobrol bareng, waktunya kita benar-benar di situ Abu memberikan sedikit-sedikit penguatan gitu buat Umu gitu ya. Dan buat Umu Masya Allah luar biasa banget. Abu saat itu kita sama-sama paham posisi gitu ya, Insya Allah gitu kita niatkan ini untuk nyari ridho Allah, maka Insya Allah gitu ya sampai melewati fase 40 hari bahkan sampai 2 bulan ke 3 bulan gitu ya, Abu nggak pernah ninggalin. Insya Allah. Tapi emang yang aku sendiri ya Mu ya, aku sendiri waktu pas aku sempat nemenin Umu di dalam gitu kan pada saat proses persalinan kemarin, Abu tuh yang benar-benar memberikan keyakinan. Keyakinan bukan dalam bentuk, maksudnya Umu kan bidan, udah 18 tahun, pengalaman bersalin maksudnya udah 3 kali gitu kan ya, kayak maksudnya ya udah tubuh gue tuh udah ngerasainnya begini gitu. Tapi Abu tuh Masya Allahnya tetap kuat dan kekeh sampai akhir. Bahkan di malam itu tuh Abu yang bilang, Umu tuh kuat, Umu tuh bisa. Aku ingat yang udah kita pernah ngobrolin sebelumnya. Itu walaupun ngomongnya lirih berbisik gitu kan, sambil nemenin Umu itu tuh kayak ya aku sebagai perempuan pengen deh punya pendamping yang kayak gitu juga. Nah itu kali ya Mu ya, yang sebenarnya harus di-remind terus menerus. Value-nya tadi balik lagi yang menjaga kefitrahan itu sendiri gitu kan Mu. Dan masih banyak sekali, maksudnya pendamping di luar sana yang mereka akhirnya terlupa bahwa ternyata punya fungsi tugas yang lebih penting adalah menjaga kefitrahan itu sendiri. Benar. Makanya kemarin waktu hamil yang kemarin itu ketika setiap kita habis periksa gitu ya wajar lah ya dengan riwayat bekas sesar 3 kali gitu kan ya, pasti ya orang mengunderestimate lah untuk bisa lahir secara alamiah gitulah ya. Nah itu ada juga tuh kisah pas saat hamil itu gitu ya, ketika kita pergi ke salah satu obgyn ya, tapi memang dari awal udah niat bakal lahiran di Cikal sih, cuma ke obgyn perempuan nyari gitu ya, pengen ngelihat ini posisi plasenta itu kan karena di luka operasi gak gitu ya, karena mengingat udah tiga kali, nah itu bentuk ikhtiar yang dilakukan gitu ya. Nah terus dokter tuh bilang ini udah 3 kali, jangan menantang maut. Nah Masya gitu ya. Nah itu tuh Abu saat itu di situ nggak ngomong apa-apa. Tapi pas sampai rumah, Abu bilang gini, Umu nggak apa-apa kan? Tadi, nggak apa-apa kata Umu gitu. Ya nggak usah terganggu dengan kalimat itu, kata Abu. Gimana? Karena saat ini kita sama-sama tahu dan kita sama-sama lihat bagaimana sekarang ilmu dunia itu tidak mengaitkan dengan ilmu agama gitu. Jadi yang selama ini kita yakini bahwa perkara alam rahim adalah urusan Allah, yaitu kita kerjakan saat ini. Nah, yang Umu ingat waktu Umu kontraksi selama 3 hari gitu ya, 6 hari. Nah, Abu tuh ngomong kayak gini, ya ini Mu hitung saja sebagai, jadi kan ketika Umu berdoa sama
Allah tuh maksudnya ngasih tahu gitu ke Abu, tuh berdoa tahu sama Allah, ya Allah tunaikan hak rahimku, kebutuhan rahimku yang kemarin mungkin aku kebiri lah gitu ya, aku gitu ya Allah tunaikan hak rahimku untuk berkontraksi dan yang lain. Maka ketika kemarin tuh mules 6 hari tuh Abu gini, Masya Allah ya alhamdulillah banget, tuh dikasih mules yang lama kemarin gitu ya. Ya 6 hari itu anggap aja lah 2 hari ngutangnya punya si abang, 2 hari si abang, jadi 3 hari, jadi 6 hari itu nah jadi sampai ada kalimat Abu gini, sehingga mudah-mudahan dari situlah cara Allah menggugurkan dosa-dosa karena kemarin kita memutuskan tanpa melibatkan Allah. Terus bercandain, terus kalau Abu berarti belum gugur dong gitu ya. Jawabannya Abu bilang gini, ya itu biarlah urusan Allah. Yang penting malah Abu senang bahwa Abu ridho dengan apa yang menjadi pilihan dan Abu ridho sekali melihat memperjuangkan ini. Nah, gitu. Jadi makanya ketika waktu di hari H persalinan, yang pertama kali keluar dari mulut adalah Abu ridho kan gitu. Nah itu karena meyakini ketika kita sudah menikah ya ridho yang paling dekat yang mudah kita raih melalui ridho suami. Insya Allah ya Mu ya. Itu yang masih banyak dilupakan dan itu kita juga mengingatkan kita lagi ya Mu ya. Betul. Pendampingan Pak suami itu bukan hanya sekedar datang duduk berdua, kemudian ngobrol bareng, bukan hanya itu aja, tapi ada ada visi misi membicarakan visi misi persalinan ini tuh untuk apa tujuannya mau kemana gitu ya, benar. Dan makanya kita juga kadang yang ingetnya itu lagi, tujuannya kalau cuma sekedar nyari normal ya di luar kan juga banyak nyari normal gitu ya Mu ya, banyak yang hashtag pronormal kan, pronormal gitu ya, banyak sekali dan maksudnya menjanjikan lah, promising gitu kan ya. Tapi kan Masya Allah balik lagi ya, itu semua kan pengaturannya sama Allah. Kalau bukan kita buat cari ketaatan sama Allah, apalagi prosesnya Pak suami sebagai menjaga kefitrahan mereka lupa dan gak tahu tentang itu, ya mungkin gampang sekali akhirnya tergoyang-goyangi pada orang itu sendiri ya Mu. Betul. Dan itu yang justru harus sering diingatkan. Iya, Masya Allah nih. Zian nih belum nikah tapi sudah melihat banyak fakta pendampingan ya. Semoga ini jadi wasilah dan jalannya Zian menemukan pendamping nanti yang paham posisi ya. Amin. Amin. Sifatnya gitu ya. Oke Mu. Nah, berarti ya Mu ya. Berat banget untuk nyari-nyari yang kayak gitu ya Mu. Iyalah. Jadi kalau maksud aku tuh bukan hanya soal yang penting dicintai dan mencintai. Oh iya, betul kan. Pendamping itu bukan hanya proses ya, udah itu aja. Iya betul. Nilai-nilai iya benar. Benar. Nah kalau tadi sudah sempat mention betapa sayangnya Allah gitu ya Mu ya terhadap seorang istri atau seorang perempuan sampai menghadirkan adanya seorang pendamping gitu ya Mu. Nah mungkin ada nggak Mu hal yang mungkin bisa di-mention lagi dari dalam Al-Quran agar sebagai penguatan nih bahwa sebenarnya pendampingan seorang suami itu value-nya benar-benar bernilai tinggi sekali terutama dalam proses kefitrahan ini. Oh selain yang tadi gitu ya. Oke. Tentu ada gitu. Makanya kan juga selalu bilang nih gitu. Kalau kita ngomongin tentang benar salah, point of view-nya harus Quran kan gitu ya. Maksudnya keilmuan apapun ketika ketika dia sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Quran pasti itu ilmu yang benar gitu ya. Ketika tidak sejalan maka yaitu adalah ilmu yang salah gitu ya. Islam itu jelas putih-putih hitam-hitam. Nah perkara kehamilan dan proses persalinan itu dimention kok dalam Quran gitu. Jadi bukan gak ada ilmunya, ada dimention dalam Quran dalam surat apa? Surat Maryam tentunya gitu ya. Nah kalau untuk sumber ilmu Al-Quran udah jelas di Al-Quran dan tidak ada di ayat lainnya gitu dan tidak ada di kisah lainnya ya cuma satu ya kisah Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam kan gitu ya. Nah lalu kemudian apa yang bisa kita ambil ya, kita bisa tadaburi dari surat Maryam ini, Masya Allah banget ya, ini sekedar mentadaburi apalagi membaca tafsir ya kemudian menafsirkan, Masya Allah luar biasa ya. Ketika kita tahu di situ kisah Bunda Maryam di ayat 23 dalam surat Maryam, Allah tuh
menceritakan gitu ya, menceritakan kepada Rasul bagaimana nih ada kisah seorang Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa ya. Allah ceritakan itu. Ini gini deh, pertama-tama surat Maryam aja ini udah menjadi satu kemukjizatan tersendiri. Iya, Masya Allah sih Mu. Ya kan? Bahkan aku masih merinding aja gitu, Iya, gitu mau ya. sampai dibahas. Nah, gitu. Satu surat sendiri gitu. Benar. Jadi ketika di ayat 23 itu dalam surat Maryam itu kemudian dikatakan, maka rasa sakit akan melahirkan anak, ya menyandarkan diri pada pangkal pohon kurma dan yang lain-lain. Oke, di ayat 23 itu Allah kayak menggambarkan kalau lahiran tuh sakit, ada rasa ingin bersedih dan yang lain-lain gitu ya. Lalu kemudian di ayat 24 itu Allah mencarikan solusinya nih, ya gitulah ya, menyertakan solusinya sebenarnya dari kondisi-kondisi itu yang Allah solusikan pertama kali apa? Maka gitu ya, malaikat Jibril Allah hadirkan di situ ya. Ya, maka dia menyeru dari tempat yang rendah. Ya, malaikat Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Dari bawah lembah kalau tafsirnya mufasir bersepakat meskipun ada dia ini ditujukan kepada Nabi Isa tapi terbanyak kepada malaikat Jibril. Oke. Nah, maka dia menyeru dari tempat yang rendah. Lalu apa yang dikatakan? Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu. Jadi poin yang pertama adalah satu, menyeru dari tempat yang rendah, artinya memuliakan. Nah gitu. Itu poin pertama. Jadi dalam satu ayat aja tuh poinnya berderet gitu lah ya. Memuliakan. Jadi kalau sekarang tuh kita harus ada namanya asuhannya yang digonggongkan oleh WHO tuh respectful maternity care atau bagaimana memberikan asuhan kepada ibu yang respectful, penuh hormat. Ini beyond respect ya. Yes, tapi memuliakan itu, Masya Allah. Itu yang diajarkan gitu. Nah, memuliakan, lalu jangan engkau bersedih, mengingatkan untuk tidak bersedih hati. Nah kalau sekarang ada teori ternyata kalau ibu lagi lahiran bersedih, oksitosinnya mampet dan yang lain-lain, ya, itu tuh udah diomongin 14 abad yang lalu. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu. Malaikat Jibril mengingatkan, ini Tuhanmu hadir memberi bantuan berupa anak sungai nih, yang tadinya kering jadi mengalir gitu. Artinya kita harus meyakini 100% ketika bersalin gitu, ketika dalam proses bersalin, berarti kehadiran Allah untuk memberikan bantuan itu luar biasa. Iya benar. Nah itulah tugas suami, memuliakan, tadi ya menjaga supaya psikisnya juga nggak sampai down, jangan bersedih hati, lalu mengingatkan gitu loh, mengingatkan bahwa gitu, la haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya upaya melainkan dari Allah. Insya Allah. Gitu. Berarti kunci poinnya gitu ya, baik itu dari surat Al-Baqarah, kemudian juga dari surat Maryam itu sendiri gitu ya, ya, bahwa seorang pendamping yaitu Pak suami terutama bukan hanya sekedar ya udah deh, ayo datang ke bidan mau yang mana deh, atau datanglah ke dokter mau yang mana deh, yang mau kamu senengin deh, yang kamu nyamanin deh. Bukan hanya sekedar untuk mencari itu, tapi justru malah mencari yang justru malah bisa memuliakan dan membantu Pak suami sadar, oh ternyata fungsinya adalah adanya aku, bukan hanya untuk sekedar ya udah, ayo aku menyenangi kamu aja deh. Ya, intinya paham posisi. Paham posisi itu. Posisi dia sebagai kaum dan dia akan bertanggung jawab kelak terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dipilih oleh istrinya ya, atau yang dilakukan terhadap istrinya gitu ya. Itu adalah tanggung jawab dia. Makanya kenapa mungkin ini kutip ya dari kajian Ustadz Umar Mita yang mengatakan bahwa ternyata menjaga kefitrahan perempuan itu adalah salah satu tugas suami. Gitu. Jadi Pak suami berat ya? Berat dong. Gitu. Selain hanya bertanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat lagi mau ditanyakan tuh atas apa yang mereka lakukan ya Mu ya. Betul. Masya Allah. Oke, berarti alhamdulillah ya Mu ya. Untuk pembahasan kali ini Tizian udah dapat nih point of view-nya gitu ya Mu ya. Oke, jadi untuk ibu-ibu mungkin ya nanti di luar sana yang memang misalnya susah menyampaikan pengen ditemenin suami. Nah, suruh aja nonton YouTube kali ini. Karena ini sudah membahas secara daging. Secret guidance for husband. Nah, gitu ya. Secret guidance for husband. Iya. Jadi segera ditonton aja. Apa sih pembahasannya kira-kira? Nah, jadi biar bisa jadi pegangan buat para ibu
dan juga bagi pendampingnya. Iya, karena saya sebagai ibu-ibu kadang kita menyadari ya untuk menginformasikan Agak sesuatu berat kepada Pak suami kan butuh tips dan trik-triknya. Nah, mungkin aja sambil itu nggak sengaja keklik. Padahal kan. Oke kalau gitu. Jazakallah khair ya Mu ya atas kesempatannya ya Mu ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa tersampaikan juga bagi para ibu maupun juga para pendamping di luar sana gitu ya. Dan semoga video kali ini, Unlogic Talk kita kali ini, pembahasan kali ini bisa memberikan wasilah. Amin. Gitu ya bagi para pak suami maupun juga para ibu-ibu juga yang sedang melewati proses ini agar mencapai proses taat sama Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa subscribe ya YouTube kita kali ini dan nonton semua tentang Unlogic Talk. Kita ketemu lagi di Unlogic Talk berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unlogic karena bersalin. Tak butuh logika, hanya butuh dia.